Lihat tubuh kita. Wa fi anfusihim wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kuasa Allah yang luar biasa. Coba kita ngaca. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala samakan jari kanan dengan jari kiri. Tidak ada yang panjang sebelah. Kaki kanan dengan kaki kiri tidak ada yang panjang sebelah. Kalau panjang sebelah macam mana itu? Pasti dia akan pengkor kan gitu ya. Jalannya pun tidak akan seimbang. Telinga satu dengan telinga yang lain disamakan cara dengarnya. Mata satu dengan mata yang lain disamakan cara melihatnya. Itu nikmat ikhwan. Itulah fasawwaq namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hati kecuali satu. Karena dengan hati itulah dia akan memerintahkan semua anggota badan. Anda bisa bayangkan kalau di dalam manusia itu ada dua hati yang memerintahkan A dan B. Mungkin akan merusak badan kita kan begitu. Kata satu hati mengatakan langkahkan kakimu ke depan. Kata hati yang satunya jangan langkahkan ke belakang. Macam mana dia? Apa enggak bingung si kaki ini? Tapi Allah cuma kasih satu hati kepada kita untuk memerintah. Dan Allah juga hanya kasih satu lisan untuk penerjemah. Karena lisan itu kan penerjemah hati kan. Beda dengan mata, kalau Allah kasih dua, telinga Allah kasih dua, tangan Allah kasih dua, kaki Allah kasih dua. Tapi lisan dan hati Allah kasih satu. Karena lisan ini penerjemah hati. Kalau antum punya dua lisan, nanti salah terjemah tuh. Yang depan ngomong anu, yang belakang ngomong anu. Oh enggak, itu bukan begitu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah bentuk manusia itu seindah-indahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh manusia telah kami ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia telah menyusun tubuhmu sebaik-baiknya. Tidak ada manusia yang lebih indah dibandingkan manusia. Tidak ada makhluk Allah yang paling indah dibandingkan ciptaan Allah terhadap manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa engkau tertipu dengan melakukan durhaka dengan Rabbmu yang Maha Karim, yang Maha Mulia, yang Maha Pemurah. Itu yang pertama, karena dorongannya hawa nafsu yang melahirkan syahwat. Kemudian yang kedua, syaitan yang melahirkan subhat. Kemudian yang ketiga, dunia yang menggelapkan manusia sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, suhbatus su, teman yang tidak baik. Dan itu kita lihat pengaruh teman-teman yang tidak baik itu bisa menghalangi hidayah. Jadi orang-orang yang sedikit lagi atau selangkah lagi akan dapat hidayah bisa tertolak dan terhalang hidayahnya gara-gara pertemanan. Contoh dalam sejarah, Abu Thalib. Abu Thalib itu sudah sangat yakin dengan agama Nabi SAW. Bagaimana tidak? Rasul adalah keponakannya dan hidup di rumahnya, sehingga dia tahu karakternya Rasul dan akhlaknya. Bahkan dia mengatakan agama yang dibawa Muhammad jauh lebih baik dibandingkan agama orang-orang musyrik. Kalau bukan karena takut celaan, tentu dia akan masuk Islam. Tetapi ketika saat detik-detik dia wafat, ketika sakaratul maut, Nabi SAW menghendaki keislaman Abu Thalib, sehingga dia mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju bika indallah. Katakan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan berhujjah kepada Allah, aku akan selamat. Tapi masalahnya ketika Abu Thalib hendak mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba di sampingnya sudah ada Abu Jahal, sudah ada Umayyah bin Khalaf dan pembesar lainnya dari pembesar-pembesar Quraisy. Mereka pun mengatakan ya Abu Thalib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Maka ketika Abu Thalib hampir mengucapkan kalimat tauhid, tak jadi. Justru melirik Abu Jahal, melirik teman-teman yang di sekitarnya. Kemudian Nabi SAW kembali mentalkin dengan kalimat tauhid. Tapi di sisi lain Abu Jahal pun mengucapkan kalimat yang sama agar dia mengingkari kalimat itu. Maka terjadilah perang batin Abu Thalib ini. Apakah dia harus mengucapkannya ataupun tidak? Tapi di akhir hayatnya, sebelum roh keluar dari jasadnya, dia mengatakan, aku tetap berpegang dengan agama moyangku sampai dia meninggal. Dari sini kata para ulama, ada yang beristimbat, lihat bagaimana bahayanya pertemanan yang tidak baik itu.
Orang yang selangkah lagi mau masuk hidayah terhalang hidayah gara-gara memilih agama temannya kan. Makanya Rasul mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur 'ala man yukhalilu. Seseorang itu digantungkan agama temannya, maka hendaklah lihat siapa teman yang engkau temani. Karena teman itu berpengaruh. Yang sering saya ceritakan, Imran ibn Khittan, seorang alim ulama dunia, bisa terseret kepada akidah Khawarij gara-gara salah memilih teman hidup. Istrinya seorang penganut Khawarij dan seluruh keluarganya. Akhirnya berpindah dari keyakinan Ahli Sunnah menjadi keyakinan Khawarij. Itulah Imran ibn Khittan. Intinya bahwa pertemanan yang tidak baik itu akan mengantarkan kita kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 faktor yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat engkau tertipu? Ma gharraka, apa yang membuat engkau tertipu bi rabbikal karim sehingga durhaka dengan Rabbmu yang Maha Pemurah? Maka jawabannya tadi saya sudah jelaskan, karena ada beberapa faktor. Orang kalau tidak bisa melawan hawa nafsu, maka dia jatuh ke dalam kedurhakaan. Orang kalau tidak bisa mengalahkan syaitan juga sama, jatuh kepada kedurhakaan. Orang yang tidak bisa menundukkan dunia di tangannya, maka dunia akan menjadikan dia durhaka. Termasuk juga orang yang tidak pandai memilih teman, maka jangan salah, teman itu akan menyeret kita. Lalu apa obatnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun obatnya, kalau ingin selamat dari dorongan hawa nafsu, maka obat yang paling mujarab adalah al-ilmu. Seseorang harus membekali diri dengan ilmu agama. Karena orang yang kuat agamanya, maka dia bisa menundukkan syahwatnya. Tapi kalau orang tidak kuat agamanya, maka selamanya dia tidak mungkin mampu menundukkan syahwatnya. Karena kita tahu bahwa syahwat inilah yang menjadikan seseorang rusak akhlak. Tapi orang yang kemudian kuat ilmunya sehingga melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah, merekalah para ulama, orang-orang yang punya ilmu dan pengetahuan agama. Sehingga ketika kemudian hawa nafsunya mendorong, anggap saja mendorong dia untuk berzina. Dia tahu zina haram. Akibatnya apa? Sehingga dia tidak mungkin masuk dalam dunia itu. Ketika dia hendak minum khamr, ketika dia hendak berjudi, ketika hendak melakukan hal-hal konyol dalam syahwatnya, maka pengetahuannya akan mencegah dia. Oh, ini tidak boleh, ini haram, ini hukumannya di dunia dan akhirat. Sehingga minimalnya akan mengerem dan menundukkan hawa nafsunya. Jadi ilmu itulah yang bisa menundukkan hawa nafsu. Adapun syaitan ditundukkan dengan zikir. Kalau kita ingin menundukkan syaitan, maka tundukkan dengan zikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan ta'awud isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala akan sulit untuk digoda syaitan. Jadi setan itu akan mudah menggoda orang-orang yang tidak ingat Allah. Orang-orang yang lupa dengan Allah itu mudah digoda syaitan. Tapi orang-orang yang ingat Allah Subhanahu wa taala tidak mudah digoda syaitan. Datang waktu salat, ingat Allah, langsung salat. Datang syaitan ingin menggoda kita saat ingin talabul ilmi, langsung ingat Allah, berangkat dia ke majelis-majelis ilmu, dan begitu seterusnya. Jadi zikir mengingat Allah itu bisa melawan syaitan. Kemudian yang ketiga, cara menundukkan dunia adalah dengan cara zuhud. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan cintai kamu. Dan makna zuhud artinya meletakkan dunia hanya sebatas di tangan. Kalaupun dapat dunia hanya sebatas di tangan, kalaupun hilang dunia hanya berpindah tangan, tidak sampai ke hati. Sehingga hati ini difokuskan kepada Allah. Kalau itu yang terjadi, maka datang dunia sebanyak apapun dunia tidak terlalu senang. Dan kalaupun seandainya dunia hilang dari tangannya, tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena dia tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya. Itulah zuhud artinya. Jadi orang yang tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya, maka dia bisa menundukkan dunia. Tapi kalau orang memasukkan dunia dalam hatinya, maka selamanya tidak bisa menundukkan dunia. Ini yang ketiga. Obatnya cinta dunia itu zuhud. Dan zuhud itu tidak harus miskin. Ada orang berpemahaman kalau zuhud itu ya harus orang miskin, rambutnya acak-acakan, kemudian pakaiannya compang-camping, makannya pun makanan-makanan gak enak, ngorek-ngorek di tong sampah. Itu bukan zuhud, itu miskin itu.
Perang zuhud itu bukan begitu. Karena Imamuz Zahidin, imamnya orang-orang yang layak untuk dijadikan qudwah dalam zuhud, mereka orang kaya-kaya. Abdullah ibn Mubarak itu orang yang paling zuhud, tapi dia orang yang paling kaya di Irak. Dialah yang menggaji 500 para ulama, dia sendiri ulama. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, imamnya para orang-orang yang zuhud, dia kaya raya. Sampai ada yang mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ya imam, engkau adalah imamnya ahli zuhud, kenapa engkau kaya raya? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, likaila atamandalu ala sultan, supaya aku tidak menjadi ulama yang menjilat pemerintah. Supaya aku tidak menjadi ulama yang menjilat pemerintah hanya untuk meraup kekayaan. Karena ulama itu terbagi menjadi 3. Adalah ulama usultan, ulama yang mengikuti kemauan pemerintah. Jadi kalau pemerintah mengatakan fatwakan sesuatu, maka dia pun memfatwakannya. Apakah fatwa itu benar atau salah? Yang jelas, yang penting pemerintah senang, dia keluarkan fatwa. Itu namanya ulama pemerintah. Ada namanya ulama ummah, ulama yang mereka itu menyampaikan agama sesuai dengan selera umat. Kalau menjadikan umat lari, kalau menjadikan umat tidak senang, dia tidak akan sampaikan. Jadi dia berceramah ataupun menyampaikan agama itu sesuai dengan selera manusia, bukan selera Allah. Disebut ulama ummah. Dan di sana ada ulama millah, ada ulama agama. Dia akan menyampaikan sesuai dengan suruhan agama, dan dia tidak akan menyampaikan kalau tidak ada suruhan agama. Itulah ulama rabbani, ulama yang sesungguhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian Allah katakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Dan yang terakhir tentunya suhbatus su. Bagaimana caranya kita menjauhkan diri dari teman-teman yang buruk akhlak? Ya jauhi mereka. Sedikit demi sedikit antum menjauhi mereka, supaya tidak kena syubhatnya. Sebab kalau terus dengan dia, pasti lambat laun akan tergerus akidah kita, lama-lama ikut dia. Dan kita bisa rasakan kan, kalau teman kita malas ibadah, pasti ikut malas. Teman kita malas hadir di majelis taklim, pasti juga lama-lama malas. Teman kita ahli maksiat, lama-lama ikut serta dalam maksiat. Begitulah perkawanan. Makanya salah satu jalan supaya kita tidak mempunyai teman yang buruk, jauhi mereka. Dari sekarang pilih mana teman yang akan menjadikan kita ahli taat dan mana teman yang menjadikan kita ahli maksiat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan Al-Karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau tertipu sehingga durhaka dengan Rabbmu yang Maha Karim. Karim itu artinya pemurah. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pemurahnya kita. Saya akan berlogika seperti ini. Seandainya ana kasih antum rumah yang megah di Sukajadi. Anggaplah rumah yang paling besar di Sukajadi, dengan peralatan yang sangat lengkap. Dengan peralatan yang sangat lengkap, makan minum tercukupi, tempat bermain tercukupi, tempat olahraga tercukupi, mau renang ada kolam renangnya, pokoknya semua hajat antum ada di situ. Tapi ana minta syarat sama antum. Tolong dalam sehari antum hubungi saya 5 kali. Jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Kebutuhan antum saya kasih, rumah apa semua saya kasih. Tentu pasti antum di awal-awal pasti akan menghubungi kan, karena sudah terlanjur enak di situ. Daripada harus cari uang sana sini, di rumah gedung besar semacam ada di situ. Pasti antum akan tepat waktu, jam segini menghubungi, jam segini, karena takut dikeluarkan. Tapi lama-lama waktu berlalu, pasti ada saatnya antum lupa, ada saatnya antum lalai. Entah habis makan kemudian ngantuk tidur, yang harusnya menghubungi saya tidak dihubungi, tapi saya diamkan saja. Kemudian lama-lama kok ini Ustadz dihubungi, nggak dihubungi kok nggak marah, kok saya nggak diusir. Makin terlena antum kan. Mulailah mungkin boleh jadi mulai dikurangi hubungan apa Ustadz ngasih rumah betul-betul sama saya, dan begitu seterusnya. Pasti lama-lama lalai. Tapi namanya manusia kan ada batasnya. Karena antum sudah melanggar, tidak menghubungi saya sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun, antum tidak layak lagi tinggal di rumah saya, keluar. Manusia itu ada batasnya.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala, karimnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Siapa yang diusir dari dunia hari ini? Tidak ada kan? Tidak ada yang diusir dari dunia kecuali kematian. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fasilitas di dunia ini sesuai dengan hajat kita. Coba bayangkan, dunia ini dengan berbagai macam nikmatnya adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sejak kita lahir sampai hari ini kita hidup. Sementara kita ini ada yang membangkang Allah, ada yang meninggalkan salat, ada yang tidak mau sedekah, ada yang tidak mau zakat, ada yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang diusir oleh dari dunia. Tidak, itulah karim namanya. Kita lihat di kapal-kapal tengah laut itu, penumpang-penumpang di kapal-kapal pesiar itu, boleh jadi di kapal itu mereka mabuk, mereka berjudi, mereka berzina. Kenapa tidak ditenggelamkan saja? Hanya beberapa kapal karena kecelakaan tenggelam, tapi kebanyakan kapal tidak tenggelam. Padahal mereka sedang maksiat kan? Itulah karimnya Allah. Ya. Berapa banyak orang-orang yang di pesawat itu orang-orang kafir. Kenapa tidak dijatuhkan aja pesawat itu? Lah itu karimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pemurah. Pemurahnya Allah dengan berbeda dengan pemurahnya kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang, maka kita berbuat baik karena orang itu berbuat baik kepada kita. Maka kita berbuat baik kepada dia. Tapi kalau orang itu tidak berbuat baik kepada kita, tidak mungkin kita berbuat baik kepada dia kan? Dan ketika berbuat baik pun sifatnya hanya mutasawi, seimbang. Tidak mungkin lebih atau lebih pun sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kebaikan bukan karena kita berbuat baik, karena Allah tidak berhajat dengan kebaikan kita. Allah itu memberikan kepada kita tanpa harus diminta. Dan itu disebut karim. Allah itu memberikan kepada kita tanpa diminta. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita sebelum manusia berdoa. Allah sudah tahu dia mau minta apa. Itulah karimnya Allah Subhanahu wa taala. Lah karimnya Allah inilah, maha pemurahnya Allah dengan banyak memberikan nikmat kepada kita, dan Allah biarkan orang-orang kafir, itulah yang membuat mereka terlena tanpa sadar mereka sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena karimnya Allah. Dari sini Allah mengatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, wahai manusia, apa yang membuat Anda tertipu? Yang membuat Anda tertipu sehingga durhaka itu karena karimnya Allah. Sehingga lupa. Ya. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat kita lupa diri, akhirnya durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita di dunia tidak diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah usir dari dunia, kemana kita berpijak coba? Bukankah galaksi planet semua milik Allah Subhanahu wa taala? Kemana lagi kita berpijak kaki? Tapi Allah Subhanahu wa taala karim. Walaupun kita sudah durhaka dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap saja Allah membiarkan, bahkan memberikan rezeki, bahkan mengijabah doa, bahkan memberikan kenikmatan kepada manusia di dunia. Bahkan orang yang kafir dibuat istidraj. Di antara mereka ada yang lebih senang dibandingkan kita, lebih sehat dibandingkan kita, lebih sukses dibandingkan kita. Itulah karim namanya. Allah Subhanahu wa taala karim, tapi tentu hanya sebatas dunia. Kalau di akhirat kan beda lagi. Orang-orang yang kufur tentu mereka tidak akan mendapatkan karimnya Allah, karena jelas mereka akan mendapatkan murka dan dimasukkan ke dalam jahanam, naudzubillah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ketika memberikan definisi makna karim, wa ammal karam fattabarru bil ma'rufi qabla su'al. Maka karam ataupun karim adalah kebaikan dengan cara melakukan kebaikan kepada orang tanpa harus diminta. Jadi melakukan kebaikan tanpa harus diminta. Jadi kalau seandainya ada tetangga sedang sulit mengangkat sesuatu, kita langsung datang, kemudian kita langsung angkatkan barangnya. Itu disebut karim. Ya. Tapi sampai kapan kita membantu tetangga seperti itu? Ada batasnya karimnya manusia. Tapi karimnya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Lah di antara macam-macam karimnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan para ulama, ya. Di antara karimnya Allah Subhanahu wa taala, annahu yasbir 'alal usati alladhi yuqabilunahu bil juhudi wan nuqran. Di antara karimnya Allah, Allah itu maha pemurah, adalah kesabarannya. Jadi Allah itu zat yang paling sabar terhadap para pelaku maksiat, yang Allah berikan kenikmatan yang banyak, tetapi kemudian mereka pun justru membalasnya dengan penentangan dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah sabar. Zat yang paling sabar itu Allah. Seandainya antum berbuat baik kepada orang, tiba-tiba orang yang kita berbuat baik tiba-tiba kemudian melakukan kejahatan, terkadang kita emosi. Boleh jadi mungkin kita katakan, sampai di sini kebaikan saya. Itu manusia, ya kan? Itu manusia. Jangankan itu, mungkin dia pelaku langsung.
Jangankan yang bukan pelaku langsung. Contoh namanya saya punya kawan. Saya sama Bu Ranggana. Saya hari-hari ngasih bantuan kepada Bu Rangga. Uang pokoknya bantuan yang banyak. Satu hari dia berjalan dengan musuh saya. Sakit hati enggak? Sakit hati. Loh, kok bisa dia sama musuh saya tuh? Ngapain dia di situ? Itu saja sudah jadi pertanyaan itu. Padahal Bu Ranggani tak salah apa-apa, cuman dia berjalan dengan musuhnya saja. Kadang-kadang kita jadi dendam. Kalau gitu saya malas lagi saya berkawan dengan dia. Saya stop kebaikan saya. Itulah manusia. Ya, bisa seperti itu kan begitu. Tapi jangan kemudian disamakan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Betapa banyak orang-orang yang kemudian manusia-manusia durhaka kepada Allah sampai menjadi penyembah syirikatnya yang dibuat oleh manusia. Ada sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla kemudian kita sembah. Itu kan sama dengan berkawan dengan musuh Allah kan begitu, dengan tandingannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap baik kepada orang-orang musyrik. Ya. Tetap Allah berikan nikmat, berikan kehidupan, berikan kesehatan, dan Allah tetap tentukan ajal mereka sesuai dengan takdirnya. Dan sama dengan yang lainnya berjalan dengan takdirnya. Lah itulah karimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara karimnya Allah Subhanahu wa taala annahu yudha'ifu ajral ihsan. Jadi antara karimnya Allah, murahnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pemurah, adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membalas satu kebaikan dengan satu kebaikan, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas satu kebaikan terkadang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Itu murahnya pemurahnya Allah Azza wa Jalla. Sampai seperti itu. Ya mungkin di antara kita ada yang memiliki akhlak wafa. Akhlak wafa itu akhlak yang mulia, akhlaknya Nabi. Wafa itu kalau antum berbuat baik kepada saya 1 kali, saya akan balas kebaikan antum 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu namanya wafa. Wafa itu membalas kebaikan dengan yang jauh lebih baik lagi. Dan akhlak wafa ini akhlak mulia, akhlaknya para Nabi. Tapi sewafa-wafanya orang wafa, ketika memberikan balasan kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, berapalah lipatannya coba? Berapa lipatannya? Tapi Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan pahala kepada orang yang telah berbuat baik itu lipatannya bukan hanya 10 kali lipat, bahkan sampai kepada 7 kali lipat, bahkan ada yang tidak terhitung lipatannya. Bagaimana tidak karim Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu bentuk karimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara karimnya Allah Subhanahu wa taala adalah mengeluarkan annahu yukhriju minan nar man istahaqqan nar bi kathrati ma'asihi. Di antara murahnya kemurahan Allah Azza wa Jalla, terkadang Allah mengeluarkan manusia dari neraka padahal orang itu berhak masuk neraka. Karena banyaknya maksiat dan tiba-tiba diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga karimnya Allah adalah as-sitr. Allah itu telah menutupi aib-aib kita di dunia, dan itu bentuk karam, bentuk kemuliaan, bentuk kemurahan. Allah masih menutup dosa-dosa kita di dunia dan Allah ampuni dosa-dosa kita di akhirat. Inilah dan banyak lagi tentang pengaruh-pengaruh sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Ya. Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhal insan, wahai manusia. Kalau disebut manusia dalam Quran itu biasanya panggilan manusia itu konotasinya negatif. Jadi kalimat insan itu biasanya konotasinya negatif. Contoh umpamanya wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar atau demi masa, sesungguhnya al insan manusia itu sungguh di dalam kerugian. Atau contoh umpamanya innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka mengeluh, suka keluh kesah. Jadi kalimat insan itu kalau disebutkan dalam Al-Quran biasanya memiliki makna tidak baik, memiliki makna negatif, tidak positif. Seperti dalam ayat ini, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Jadi kalimat insan ini mencakup mukmin dan kafir. Di dalamnya masuk mukmin, di dalamnya masuk kafir. Ma gharraka, apa yang membuat anda tertipu, bi rabbika, dengan Rabbmu, Al-Karim, yang Maha Pemurah. Coba bayangkan, Allah sudah murah hati memberikan nikmat kepada kita, tapi kenapa kita kemudian durhaka dengan Dia? Logika yang sederhana. Kalau seandainya antum anak saya dilahirkan dari istri saya sekolahkan mulai dari TK, saya biayai, saya kasih makanan yang bergizi, kemudian naik ke SD, saya biayai lagi, namanya anak saya.
Saya kasih makanan yang bergizi. Naik ke SMA juga sama. Naik ke perguruan tinggi. Sampai akhirnya dapat gelar S1, S2, S3. Sampai ke profesor. Sampai akhirnya menjadi orang besar. Sampai akhirnya menjadi orang kaya. Gajinya besar. Menjadi orang yang cerdas. Bukan hanya kaya, cerdas. Giliran antum yang sudah sukses. Harus apa? Berbuat baik kan kepada orang tua. Akhirnya antum ingin berbuat baik. Dibelikan rumah. Dengan segala isinya. Diberikan hadiah besar. Uang boleh jadi bukan miliaran, triliunan. Tapi hadiahnya bukan untuk saya, orang tuanya, tapi untuk tetangganya. Kira-kira masa sakit hati enggak? Saya yang membesarkan dia sampai sukses, sampai kaya, giliran ngasih hadiah dikasihkan tetangganya. Apa enggak sakit hati itu? Kurang ajar enggak tuh anak yang kayak gitu tuh? Kurang ajar lah kan begitu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala sudah kasih semuanya kepada kita. Apa nikmat yang Allah hajatkan kepada kita, Allah kasih. Tiba-tiba ketika bersyukur, tidak pula bersyukur kepada Allah. Malah kemudian datang ke dukun-dukun, datang ke berhala-berhala, datang ke kuburan-kuburan, datang ke patung-patung dan begitu seterusnya yang merupakan tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajarlah Allah murka kan begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah karim memberikan kemurahannya kepada kita. Tiba-tiba kita bersyukur kepada selain Allah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini Allah ingatkan kepada kita. Wahai manusia, apa yang membuat Anda tertipu sehingga melakukan kedurhakaan dengan Rabbmu yang Maha Pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang karimnya Allah. Nikmat yang telah anugerahkan kepada kita. Alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu. Lalu menyempurnakan kamu, fasawwaka, menyempurnakan kejadianmu, fa'adalak, dan menyusun tubuhmu dengan seimbang. Lihat tubuh kita. Wa fi anfusihim wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kuasa Allah yang luar biasa. Coba kita ngaca. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala samakan jari kanan dengan jari kiri. Tidak ada yang panjang sebelah. Kaki kanan dengan kaki kiri tidak ada yang panjang sebelah. Kalau panjang sebelah macam mana itu? Pasti dia akan pengkor kan gitu ya. Jalannya pun tidak akan seimbang. Telinga satu dengan telinga yang lain disamakan cara dengarnya. Mata satu dengan mata yang lain disamakan cara melihatnya. Itu nikmat ikhwan. Itulah fasawwak namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hati kecuali satu. Karena dengan hati itulah dia akan memerintahkan semua anggota badan. Anda bisa bayangkan kalau di dalam manusia itu ada dua hati yang memerintahkan A dan B. Mungkin akan merusak badan kita kan begitu. Kata satu hati mengatakan langkahkan kakimu ke depan. Kata hati yang satunya, jangan langkahkan ke belakang. Cemana dia? Apa enggak bingung si kaki ini? Tapi Allah cuma kasih satu hati kepada kita untuk memerintah. Dan Allah juga hanya kasih satu lisan untuk penerjemah. Karena lisan itu kan penerjemah hati kan. Beda dengan mata. Kalau Allah kasih dua, telinga Allah kasih dua, tangan Allah kasih dua, kaki Allah kasih dua. Tapi lisan dan hati Allah kasih satu. Karena lisan ini penerjemah hati. Kalau antum punya dua lisan, nanti salah terjemah tuh. Yang depan ngomong anu, yang belakang ngomong anu. Oh, enggak, itu bukan begitu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah bentuk manusia itu seindah-indahnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh manusia telah kami ciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia telah menyusun tubuhmu sebaik-baiknya. Tidak ada manusia yang lebih indah dibandingkan manusia. Tidak ada makhluk Allah yang paling indah dibandingkan ciptaan Allah terhadap manusia. Wallahu alam. Ini diantara keterangan singkat dari surah Al-Infitar ayat 6 sampai 8. Cukup sampai di sini. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, kita bertanya jawab. Ada pertanyaan? Ya. Ada. Iya, silakan ibu-ibu kalau ada yang bertanya. Alhamdulillah. Iya, kayaknya nunggu semangka kayaknya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.